Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, gimana kabarnya pagi hari ini? Siap untuk memuji Tuhan? Karina yakin adik-adik yang ada di rumah sudah sangat semangat untuk memuji Tuhan. Ayo, siapkan hatinya, kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, Karina ajak untuk berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita menyanyikan satu lagu pujian, ada nih yang baru nih. Apa yang baru? Kita pada pagi hari ini kedatangan guru sekolah minggu baru. Siapakah dia? Adik-adik pengen lihat gak ya? Ayo kita panggil. 1, 2, 3. Kakak Nia, sini. Halo. Halo. Selamat datang di sekolah minggu. Terima kasih Karina. Terima kasih adik-adik. Sebenarnya kakak sudah sering ya ketemu adik-adik di kelas balita. Tapi saat ini kakak juga ingin rindu memuji Tuhan bersama adik-adik. Kita bergoyang, kita sama-sama memuji Tuhan ya Karina. Betul. Kalau begitu, ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Hayu. Nah, adik-adik, ayo kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, tadi nyanyinya adalah dari terbit matahari sampai terbenam. Terbenam. Tuhan mengasihi Kita semua. Ya. Karina, ya sebentar lagi. Lagi yang kedua ini kita Lagu beda yang apa? kedua itu judulnya Berani Tampil Beda. Pasti adik-adik di rumah pinter ya. Iya. Kan anak-anak sekolah minggu gereja Kristus itu hebat, Hebat luar banget. biasa. Sebelum kita memuji Tuhan yang lagu ini nih apa Lagu yang kedua. kita lihat loh adik-adik sekolah minggu kita di Oh, sini. tadi ya. Siapa ya? Namanya Tasya. Kita panggil Yuk, ya. Tasya. Ayo masuk dong. Iya. Iya, Tasya. Iya. Nah, Kita mau nyanyi ya bersama-sama ya. Kita mau gerak dan lagu.
kita ajak adik-adik yang di rumah untuk bergoyang, Oke, untuk siap, bergerak. siap? Oke, siap? Siap. Iya sih. Adik-adik, lagu berikutnya dengan judul Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik tadi gimana? Bisa ngikutin geraknya? Bisa dong. Masih hafal lagunya? Masih, Hafal. pastinya, Kak. Bener. Adik-adik masih semangat hari ini memuji Tuhan? Harus semangat. Wah, harus semangat. Lagu Ya. berikutnya adalah apa Tasya? Lagu berikutnya roti Roti dan dan mentega. Adik-adik ingat ya, setiap pagi adik-adik usahakan sarapan dulu biar badannya sehat. Ajak mami sama papi ya. Pi, ayo setiap sekolah minggu temenin kita, Pi. Mami, ayo kita bernyanyi gitu ya adik-adik ya sambil biar memuji Tuhan. amin. Semangat. Sip. Iya. Yo. Lagunya adalah roti dan mentega. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Ayo kita memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukung
selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, kita nyanyikan sebuah lagu firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan buka Alkitab dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Perikop yang kita baca, satu perikop ini judulnya permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ayat yang ke-35, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedes, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Ayat yang ke-37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ayat yang 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ayat yang ke-43, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, adik-adik, itu tadi firman yang sudah kita baca ya. Ibu garis besari di sini di ayat yang ke-43 dan sampai 45. "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, adik-adik, dulu Tuhan Yesus juga pernah melayani murid-muridnya ya. Di sini ibu ingin menyampaikan kepada adik-adik, di sini ada tema pagi hari ini, temanya yaitu melayani lebih sungguh ya adik-adik. Adik-adik tahu apa arti daripada melayani? Nah, siapa yang tahu di sini adik-adik yang ada di rumah? Apakah adik-adik tahu dan mengerti apa itu melayani? Ya, melayani, ada yang melayani, ada juga lawan dari kata melayani, ada juga dilayani ya. Nah, tapi ibu yang ingin bahas ini adalah melayani. Apa sih melayani itu? Nah, kalau yang ibu tahu, melayani itu adalah suatu pengabdian ya, sesuatu pengabdian kepada Tuhan atau kepada siapa saja, atau menyiapkan diri kepada seseorang, misalnya ya, kepada seseorang yang membutuhkan bantuan. Kira-kira begitu ya menurut ibu ya. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus ingin adik-adik melayani ya, bukan untuk dilayani. Nah, seperti yang ibu katakan tadi ya, adik-adik, di sini Tuhan ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus mau melayani. Melayani siapa kira-kira ya? Kira-kira adik-adik punya pengalaman di rumah melayani siapa ya? Misalnya bisa juga sih melayani ibu misalnya, atau melayani kakak, atau melayani siapa ya. Kalau konteksnya di rumah melayani, kan artinya melayani itu mengabdi ya. Berarti adik-adik mengabdi kepada orang tua ya, menyiapkan diri ya. Apabila misalkan orang tua membutuhkan pertolongan, adik-adik harus siap untuk membantu beliau atau siapapun yang ada di rumah ya. Nah, begitu juga yang terutama di sini yang ibu ingin sampaikan, melayani kepada Tuhan. Melayani kepada Tuhan seperti apa? Yaitu adik-adik melayani itu mengabdikan, menyiapkan diri untuk mau contohnya begini ya adik-adik. Kalau di gereja misalkan ya, kita kan mau kebaktian. Nah, terus sering dengar melayani kita mau ada pelayanan di gereja misalnya. Apa, dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk ada yang membawakan musik ya, ada yang membawakan
yang menerima tamu di depan ya. Terus ada lagi yang pimpin pujian ya. Terus ada lagi yang sebagai pengurus-pengurus di BP ya, misalkan pengurus di sekolah minggu siapa misalnya. Nah itu melayani ya. Kita melayani itu berarti kita melayani kepada Tuhan ya adik-adik, mengabdi kepada Tuhan atau menyiapkan diri untuk mau melakukan sesuatu yang tujuannya untuk melayani Tuhan ya. Jadi di gereja itu kita melayani itu bukan kepada misalkan Bu Kemi atau Pak Doni. Di gereja itu kita melayani kepada Tuhan ya adik-adik ya. Jadi kita harus bisa mempersiapkan diri. Nah adik-adik di yang sekolah minggu misalkan apa ya yang bisa dikerjakan misalnya di sekolah minggu ya. Guru-guru sekolah minggu suka minta tolong kepada adik-adik, ayo dong bawa gerakan apa itu, gerakan ya untuk tari-tarian kayak gitu. Nah itu ya adik-adik sama dengan melayani kepada Tuhan ya adik-adik ya, bukan hanya gerakan saja tetapi misalnya ada apapun ya yang bersangkutan dengan gereja ya. Adik-adik misalnya aku mau melayani di gereja, apa yang bisa adik-adik lakukan ya. Kalau yang adik-adik bisa musik misalnya, bisa membawakan gitar, membawakan musik untuk mengiringi lagu pujian, boleh adik-adik menyiapkan diri, bilang kepada ibu guru masing-masing, aku mau ibu, aku mau membawakan musik misalnya, atau yang lainnya ya. Tidak hanya itu melulu ya, misalkan di gereja nih misalnya di gereja nggak ada ini nih, kelihatannya kotor, bisa adik-adik datang ke gereja untuk membersihkan ya, menolong para pengurus yang ada di gereja misalnya. Apa aja yang bisa adik-adik lakukan ya untuk melayani di gereja ya. Jadi itu ya, sebagai pengikut Kristus adik-adik harus mau melayani, bukan untuk dilayani. Nah kalau misalkan dilayani apa kira-kira adik-adik tahu? Kalau dilayani itu begini adik-adik, adik-adik misalnya ibu tolong ambilkan minum, tolong ambilkan makan. Nah itu artinya adik-adik maunya dilayani, bukan melayani. Tetapi kalau adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus mau melayani ya, harus mau contohnya membantu atau menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kita ya. Nah itu tadi yang ingin Ibu sampaikan. Melayani dengan sungguh ya adik-adik, harus mau melayani Tuhan dengan sungguh ya, tidak harus disuruh-suruh aja tetapi menyiapkan diri ya, menyiapkan diri. Aku mau Bu, misalkan nggak usah ditunjuk, kamu ini harus ini ya, kamu nanti ini ya bawa gerakan di depan, nggak mau. Nah nggak boleh begitu. Tuhan ingin adik-adik harus semangat, harus mau melayani ya dengan sungguh. Oke adik-adik mengerti? Oke kalau begitu di sini ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan. Panjang adik-adik ya. Markus 10 ayat 43 sampai dengan 44. Tapi Ibu yakin walaupun panjang, adik-adik di rumah kan punya banyak waktu, jadi tidak ada masalah. Oke adik-adik ya, ayat hafalannya dari Markus 10 ayat 43 sampai 44. Oke adik-adik, semangat ya. Nah untuk itu kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan doa. Oke, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah mengajarkan kami
apa arti dari melayani. Untuk itu ya Bapak, adik-adik yang ada di rumah, kiranya adik-adik juga memahami, mengerti, dan mau dengan sungguh untuk mau melayani, khususnya di gereja. Tuhan, inilah seru doa kami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati semua, agar kami juga memahami dan paham apa yang telah kami dengar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, oke adik-adik, sampai di sini kebaktian kita. Sampai ketemu di minggu yang sama, minggu depan dan seterusnya. Oke, dadah.